Halo, selamat datang kembali di pembahasan materi Anda. Hari ini Rabu ya, 12 November 2025. Kita mau lihat sumber yang menarik nih. Kutipan dari Illustrates Unterhaltungsblatt. Ini suplemen koran bergambar Jerman tahun 1901. Isinya macam-macam loh. Ada novel bersambung, terus berita-berita pendek soal teknologi, potensi bencana, kabar duka, isu sosial. Ada juga cerita pendek lain, terus sekilas soal imigrasi, kehidupan zaman itulah pokoknya. Jadi misi kita hari ini ya menggali makna, mungkin ada fakta-fakta mengejutkan dari gambaran seabad lebih yang lalu ini. Oke, kita mulai aja ya. Tentu, yang menarik dari kumpulan konten kayak gini, dari satu waktu gitu ya, tahun 1901, itu kita jadi bisa ngerasain banget denyut nadi zamannya. Bukan cuma peristiwa gede aja, tapi juga apa sih yang bikin mereka terhibur, apa yang mereka khawatirkan, cara mereka lihat dunia gimana gitu. Jadi kayak mosaik ya, potongan-potongan kecil yang nyusun gambaran kehidupan waktu itu. Oke, kita mulai dari berita yang agak bikin cemas nih, dari Swiss, The Reich. Katanya ada potensi longsor besar bisa ngancem desa sama pabrik semen di sana. Kalau lihat gambar tebingnya itu, emang kenapa sih? Ya, sumber ini nunjuk langsung biangnya itu ya aktivitas pabrik semen. Jadi penggalian mereka yang ekstensif gitu ya di Gunung Rouge Gelet itu udah ngerusak kestabilan lerengnya. Parah, skalanya itu wah ngeri juga. Masa batuannya seluas 30.000 meter persegi, tebalnya 25-30 meter. Volumenya diperkirakan antara 600.000 sampai 900.000 meter kubik. Kalau sampai longsor, itu bisa numpuk lembah di bawahnya sampai 40-50 meter dalamnya. Yang agak mencolok mungkin ya, laporannya fokus banget ke skala ancaman fisiknya. Tapi soal solusi atau tanggung jawab industrinya, kok kayaknya nggak terlalu dibahas ya. Mungkin ini cerminan pandangan awal soal harga kemajuan industri gitu. Jadi tensi antara industri sama lingkungan ini udah ada ya sejak awal abad 20, walaupun mungkin cara ngomonginnya beda sama sekarang. Iya, betul sekali. Ini contoh awal banget yang kerekam gimana ekspansi industri bisa langsung bikin risiko bencana buat komunitas lokal. Masalahnya kan sama aja ya sampai sekarang kita hadapi, cuma mungkin sekarang lebih kompleks aja diskusinya soal mitigasi, akuntabilitas gitu kan? Oke, nah dari ancaman alam gara-gara industri kita geser ke akhir era politik nih. Ada kabar duka dari Amerika. Mantan Presiden Benjamin Harrison wafat. Gimana sumber ini ngerangkum hidupnya? Rangkumannya cukup standar sih ya buat obituari tokoh publik zaman itu. Pengacara, terus jenderal waktu Perang Saudara, lalu jadi Presiden ke-23 AS dari Partai Republikan. Itu tahun 1889 sampai 1893. Disebutin juga kalahnya dari Grover Cleveland tahun 1892. Habis itu dia balik lagi praktek hukum. Yang menarik mungkin gimana ya, obituari kayak gini tuh fungsinya ngebentuk warisan seseorang gitu, milih titik-titik penting aja dalam karirnya buat jadi memori kolektif. Bergeser lagi nih ke isu kesehatan masyarakat. Ada tulisan soal pengobatan tuberkulosis, TBC ya. Ada fotonya juga. Sanatorium Ernst Ludwigsheim. Gimana sih TBC ditangani zaman dulu? Pendekatan utamanya itu yang disebut perawatan higienis dietetis. Intinya sih ya istirahat total, udara segar, tapi di lingkungan yang terkontrol ya. Bukan resort terbuka, itu dianggap kurang efektif. Terus nutrisi yang bagus, jaga kebersihan pasien. Nah, sanatorium kayak Ernst Ludwigsheim ini yang baru buka di Odenwald, itu jadi pusat perawatannya, terutama buat kelas menengah ke bawah. Ini kan era sebelum ada antibiotik ya, jadi fokusnya ya kuatin daya tahan tubuh pasien aja, di tempat yang terisolasi dan teratur. Pendekatan sanatorium ini apa ada hubungannya sama kelas sosial juga ya? Kan tadi disebut targetnya kelas menengah ke bawah. Bisa jadi, bisa jadi. Didirikannya sanatorium khusus buat kelas itu kan nunjukin ada kesadaran ya, TBC nyebar di mana-mana. Tapi ya mungkin juga refleksi dari pemisahan akses kesehatan gitu. Kelas atas mungkin pilihannya beda ya, perawatan privat atau resor lain. Sumber ini nggak detail sih, tapi nyebut target pasien spesifik tuh cukup menarik. Lalu ada cerita diplomasi lewat hadiah nih. Kaiser Wilhelm II dari Jerman ngirim hadiah ke Raja Mata Ava dari Samoa. Hadiahnya apa tuh? Dan kira-kira maknanya apa ya? Hadiahnya itu tongkat kebesaran, atau mungkin tongkat komando gitu ya. Dibuat dari kayu eboni,
Terus ada hiasan perak tempa yang detail banget. Desainnya dari Otto Ohlhoff, seniman logam Berlin. Konteks spesifiknya sih nggak dijelasin ya. Tapi ngasih hadiah kayak gini, dari pemimpin negara besar ke pemimpin wilayah kecil, itu sering banget jadi gestur diplomatik. Buat nguatin pengaruh atau hubungan baik lah. Apalagi Jerman kan punya kepentingan di Pasifik waktu itu. Dan hubungannya sama Mata Ava juga lumayan dekat. Jadi ya simbol kekuasaan dan pengakuan lewat benda seni gitu. Wah, iya juga ya. Objek bisa jadi alat politik. Nah, lanjut lagi. Ada penunjukan Sir Alfred Milner di Afrika Selatan. Ini setelah Perang Boer ya. Disebutin dia punya latar belakang Jerman. Kok bisa? Iya, ayahnya itu dosen Jerman, namanya Karl Milner. Tapi Alfred Milner sendiri lahirnya di Jerman, cuma dididik sepenuhnya di Inggris, di Oxford. Dan dia milih jadi warga negara Inggris. Nah, penunjukannya jadi gubernur wilayah bekas Republik Boer, Transvaal sama Orange River Colony, sambil tetap jadi komisaris tinggi Afrika Selatan. Ini nunjukin kompleksnya identitas sama loyalitas di zaman itu ya, sekaligus nunjukin Inggris percaya banget sama dia buat ngelola wilayah baru yang sensitif banget situasinya. Selain politik, kesehatan ada juga sisi sosial yang lebih gelap nih. Tulisan soal Savoyarden-Knaben, anak-anak jalanan gitu ya. Ada lukisannya Guy Buch juga. Siapa sih mereka ini? Nah, ini ironis nih. Namanya kan Savoyard dari Savoy ya. Tapi sumber ini bilang, kebanyakan anak-anak ini aslinya dari Lucca, di Italia. Jadi mereka direkrut agen, dikirim ke kota-kota besar Eropa. Terus diserahin ke tuan yang ngasih makan tidur seadanya. Habis itu mereka dipaksa ngamen atau ngemis di jalanan, seringnya bawa hewan kecil kayak monyet atau marmut atau alat musik. Penghasilan mereka dibagi-bagi, buat orang tua, agen, sama tuan itu. Ini gambaran nyata banget soal eksploitasi pekerja anak lintas negara. Ya ampun, sedih banget dengernya. Emang di tulisannya ada nada kritis gitu nggak sih ke praktik ini? Observasi dangkal aja ya. Atau mungkin cara penulis atau masyarakat waktu itu menormalisasi atau malah meromantisasi kemiskinan anak jalanan. Jadi nggak bain struktur eksploitasi di baliknya gitu. Ini nunjukin pandangan soal pekerja anak bisa beda banget ya sama sekarang. Dari anak-anak yang dieksploitasi, kita pindah ke gambaran harapan sama tantangan orang dewasa nih, yang cari hidup baru. Proses imigrasi di Ellis Island, New York. Penumpang kelas bawah diperiksanya gimana tuh waktu itu? Ada gambarnya nih, ruang inspeksi yang rame banget. Prosesnya birokratis banget dan nyortir banget. Jadi penumpang kelas bawah atau Swissendex Passagiere, penumpang dek bawah gitu ya, itu nggak bisa langsung turun di New York, kayak penumpang kabin. Mereka dibawa dulu ke Ellis Island buat diperiksa. Nama, status, tujuan, terus yang penting banget, bukti punya cukup uang. Nah, yang dianggap miskin, mitolos gitu ya, atau sakit nular, punya catatan kriminal, atau gangguan jiwa, itu bakal ditolak. Terus dipulangin, biayanya ditanggung perusahaan kapal. Ini gerbang seleksi yang ketat banget. Status ekonomi sama kesehatan jadi penentu nasib imigran. Keras juga ya sistemnya, mencerminkan kekhawatiran ekonomi sama kesehatan masyarakat penerima saat itu. Nah, setelah lihat potret masyarakat dan berita, kita masuk ke dunia fiksi yuk yang ada di suplemen ini. Ada novel bersambung judulnya Iles Geld, uangnya ile gitu ya, karya Gustav Kroyenker. Dimulai dengan dialog yang tajam banget antara dua saudari, Goa dan Fanny. Inti perdebatannya apa sih? Intinya itu bentrokan nilai yang fundamental banget. Si Goa ini pragmatis banget, malah sinis ya. Dia lihat pernikahan itu cuma transaksi finansial sama sosial aja. Dia siap ninggalin tunangannya, Franz, yang diakuinya sih menarik, tapi nggak cukup kaya, demi milioner mana aja yang ngelamar. Buat dia, uang itu kunci kebebasan, budaya, kekuasaan, kehormatan. Nah, sebaliknya si Fanny, dia pegang teguh idealisme romantis. Cinta, kesetiaan, kehormatan itu segalanya. Dia ngeri lihat pandangan kakaknya itu. Si Goa ini argumennya kuat juga ya versinya dia, soal kenapa uang itu penting banget. Kuat banget. Dia rinciin tuh gimana uang bisa beli pengalaman, kayak jalan-jalan, lihat seni, terus status sosial, gaul sama kalangan atas. Dan yang paling penting, lari dari apa yang dia sebut kehinaan, kerja kasar sama kebodohan karena miskin. Dia nolak mentah-mentah ide Fanny kalau cinta aja cukup. Dianggapnya naif, nggak berperasaan. Argumennya, meskipun dingin ya,
nyentuh kecemasan ekonomi yang mungkin relevan buat banyak pembaca waktu itu. Tapi kayaknya ada lapisan lain ya di balik argumen moralnya si Fanny. Sumbernya ngasih isyarat dia punya perasaan juga ke si Franz ini. Betul, jadi keungkap kalau Fanny itu ketemu Franz duluan dan ngerasa ada koneksi gitu, tapi si Goa yang dapetin. Nah, ini nambahin lapisan luka pribadi sama mungkin ya cemburu di balik protesnya Fanny. Situasinya makin rumit waktu Goa ngancam mau bongkar perasaan tersembunyi Fanny kalau adiknya tuh berani ganggu rencananya. Jadi ini bukan cuma soal prinsip aja, tapi ada persaingan antar saudara juga kan? Wah, jadi ceritanya bukan cuma cinta lawan uang ya, tapi juga soal pilihan perempuan, tekanan sosial, dinamika keluarga yang kompleks di zaman itu. Apa nih yang bisa kita tarik dari sini? Cerita ini pinter banget gunain kontras antara dua saudari ini. Goa yang cantik, ambisius, Fanny yang, dideskripsiin wajahnya bekas cacar gitu ya. Jadi lebih pahit. Nah, kontras ini dipakai buat ngeksplorasi gimana penampilan, status sosial, pandangan hidup itu ngebentuk pilihan atau malah ketidakadaan pilihan buat perempuan saat itu. Ini kayak komentar sosial yang dibungkus drama keluarga gitu, mempertanyakan nilai sejati dalam hubungan dan masyarakat. Oke deh, kita tinggalin dulu dilema pernikahan Goa dan Fanny. Kita pindah ke cerita pendek lain yang juga penuh ketegangan nih. Judulnya In Nacht und Dunkel, Dalam Malam dan Kegelapan. Penulisnya H. Trenkwitz. Awalnya soal patah hati, tapi terus jadi situasi hidup mati di kereta api. Gimana awalnya? Awalnya si narator lagi galau, baru diputusin sama pacarnya Matilda. Alasannya, si narator nolak duel konyol yang ditantangin kerabatnya Matilda namanya Sil. Narator nganggap duel itu bodoh aja. Nah, sepupunya si narator sendiri namanya Silly, ini perempuan ya, berusaha ngehibur dia. Tapi naratornya awalnya nggak peka gitu sama perasaan Silly. Dan juga perasaannya sendiri yang terpendam buat Silly. Sampai akhirnya temennya, si Stephens, nyadarin dia ya, bilang kalau semua orang ngira dia sama Silly itu pasangan. Dan Silly jelas suka sama dia. Momen aha gitu ya buat narator. Persis. Kesadaran itu ngubah semuanya. Dia jadi sadar perasaannya ke Matilda itu dangkal. Sementara hubungannya sama Silly jauh lebih dalam, lebih tulus. Dia baru ngeh gitu sama kebaikan dan dukungan Silly selama ini. Nah, terus masuk ke perjalanan kereta yang menegangkan itu. Apa yang terjadi di terowongan San Fernando yang gelap? Ini kayaknya seru nih. Jadi narator sama Silly yang kakinya lagi tergilir harus ke San Francisco. Kebetulan satu gerbong sama Matilda dan Sisil itu. Pas di tengah terowongan San Fernando yang panjang banget, gerbong mereka copot dari rangkaian utama. Berhenti gitu aja di tengah kegelapan total. Panik dong, soalnya kereta berikutnya bakal segera lewat. Mereka harus cari ceruk penyelamat di dinding terowongan. Nah, di sini nih sifat asli masing-masing kelihatan ya. Tepat sekali. Mereka nemu ceruk, tapi cuma muat 2 orang. Sisil, pengecut banget, langsung ngamanin tempat buat dirinya sama Matilda. Ninggalin Silly yang cedera. Narator panik lah cari ceruk lain buat dia sama Silly. Terus klimaksnya pas di tengah ancaman maut itu. Iya, pas kereta makin deket udah putus asa gitu, narator akhirnya nyatain cintanya ke Silly. Tapi Sisil, mungkin panik atau cemburu ya, malah coba nembak narator. Tembakannya meleset, kena dinding batu. Tapi ironisnya, justru suara tembakan itu yang nyelamatin mereka. Masinis kereta yang datang dengar letusan itu, ngira itu sinyal bahaya, jadi dia ngerem mendadak. Pas banget waktunya. Wah, akhir yang nggak disangka-sangka ya. Niat jahat malah bawa selamat. Iya, cerita ini jadi kayak eksplorasi soal keberanian sejati lawan kepengecutan yang egois. Cinta tanpa pamrih lawan insting bertahan hidup yang buta. Si narator nemuin penebusan gitu ya, lewat pengakuan perasaannya sama tindakannya ngelindungin Silly. Jatuhnya moral Sisil itu kontras banget sama akhir bahagia narator dan Silly. Oh iya, ada catatan kaki menarik juga. Si Matilda akhirnya nemu pelamar kaya lain. Kayak negasin lagi prioritasnya dia yang mirip si Goa di cerita sebelumnya. Luar biasa ya gimana beberapa lembar suplemen dari tahun 1901 ini bisa bawa kita lihat banyak banget aspek kehidupan. Dari ketakutan soal dampak teknologi industri, gambaran eksploitasi, sama harapan dalam mobilitas sosial, imigrasi, sampai drama personal yang mempertanyakan soal cinta, uang, moralitas, keberanian. Nah, setelah nyerap semua ini, apa ya kira-kira pemikiran penutup yang bisa Anda, pendengar kami, bawa pulang? Ketegangan antara ekonomi sama lingkungan. Terus dilema cinta sama materi. Pertaruhan cari hidup baru. Ujian karakter pas krisis. Ketidaksetaraan sosial.
Itu semua kok rasanya masih bergema banget ya sampai sekarang? Sumber ini kayak cermin jauh gitu yang mantulin pertanyaan mendasar yang masih kita hadapi juga. Mungkin pertanyaannya bukan cuma apa yang beda, tapi justru kenapa ya kok banyak yang terasa familiar? Apa yang bisa kita pelajari dari cara generasi seabad lalu ngadepin dilema serupa? Dan cara kita ngadepinnya hari ini apa udah lebih bijak? Gitu mungkin ya? Sebuah pertanyaan reflektif yang bagus banget buat nutup diskusi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi sumber Anda bersama kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.